Berdoa agar orang yang non muslim menjadi orang Islam tidak apa-apa, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya dan dijadikan orang yang beriman kepada Allah, tidak apa-apa. Ya, lantas setelah itu ya minta kepada Allah supaya dia menjadi jodoh, tidak masalah. Pertanyaan pertama dari Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan. Assalamualaikum Abu Ya, bagaimana cara kita mencintai seseorang namun kita memendam perasaan dan rindu terhadap yang kita cintai, dan yang kita cintai itu belum tahu Abu Ya. Ini jadi cinta sebelah pihak. Jadi dia nggak tahu kalau orang yang dia cintai itu dan dia belum jelas gitu, orang yang dia cintai mencintai dia atau tidak. Kalau yang namanya cinta itu adalah sifat manusiawi, ya, manusiawi. Siapapun memiliki rasa, dan agama Islam saya katakan tadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mensifatkan dirinya mencinta, ya, yuhibbuhu wa yuhibbuna. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada umatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kisah percintaan ini memang sudah ada gitu. Karena cinta Allah menciptakan Nabi Adam, Siti Hawa. Karena cinta seseorang bisa mendapatkan kemuliaan, kedekatan dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai, sayangi orang yang ada di muka bumi, insyaallah yang ada di langit akan mencintai kalian. Artinya rasa mahabbah itu memang manusiawi, memang dari sananya, nggak bisa dielak. Suka kepada sesuatu yang bagi dia indah itu tabiat. Makanya manusia itu bertabiat suka kepada sesuatu yang bagi dia adalah sesuatu yang istimewa. Orang yang baik kepadanya tentu akan dia cintai. Contohnya, ada orang yang kita benci, tapi setiap hari transfer ke kita 10 juta. Sampai 1 tahun nggak berhenti. Kira-kira kita tetap benci sama dia atau enggak? Ya, pasti kita bakalan apa? Rasa ini orang kok saya benci tapi dia baik banget sama saya. Lama kelamaan rasa tersebut akan berubah menjadi cinta, karena sungguhnya manusia itu sudah dari sananya darurah begitu. Liman ahsana ilaih, kepada orang yang baik kepadanya tentu akan suka. Jadi yang namanya rasa itu datangnya dari sananya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan terkadang seseorang itu suka kepada orang lain karena kelebihan yang dia miliki, atau karena kebaikan yang dia punya, atau keindahan yang dia miliki, atau sesuatu yang berhubungan dengan apa? Dengan keterampilannya, atau sesuatu yang dia miliki berbeda daripada orang lain. Maka orang tiba-tiba cinta kepadanya. Maka itu sesuatu yang wajar begitu. Kalau suka itu wajar, tapi kalau cinta yang berlebihan itu yang tidak boleh. Ya, kecuali untuk Allah dan Rasulnya dan segala sesuatu yang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Akhi Muhammad Ramadan, kamu suka kepada seseorang, maka jalan utamanya adalah dengan mendatangi kedua orang tuanya lalu berterus terang kepadanya bahwa engkau cinta kepadanya. Kalau tidak, maka itu akan membawa mudarat kepadamu. Saya kan nggak bilang-bilang, tetap akan membawa kepadamu kepada pemikiran-pemikiran yang tidak baik, atau menghabiskan waktumu, atau menjadikan kamu seperti orang yang bodoh begitu, seperti orang yang stres, orang yang gila. Diajak ngomong apa kabar, jawabnya belum makan, ya kan nggak nyambung. Orang seperti itu gara-gara apa? Gara-gara terlalu memendam, ya, al-hubbus samit, al-hubbul maktum. Cinta yang dia tahan-tahan, ya. Kalau dia nahannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan Allah. Tapi karena ketidakberanian dia atau dia merasa bahwa dirinya begini dan begitu, ya itu jangan. Lebih baik dijauhi karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Caranya, jalan keluarnya satu-satunya adalah datangi kedua orang tuanya, bukan datangi dirinya, datangi kedua orang tuanya, bilang secara terus terang, kalau memang jodoh kamu, insya Allah jodoh. Kalau bukan jodoh, ya masih banyak wanita lain, ya, masih banyak wanita lain di luar sana. Begitu juga bagi perempuan, kalau berharap kepada seseorang, ya apa salahnya, ya mengatakan kepada orang tua kita bahwa kita menyukai dia. Bagaimana menurut abahnya ngomong sama calon besannya, kemudian seterusnya, siapa tahu jodoh, insya Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan. Tapi kalau ditahan-tahan, dipendam-pendam, walaupun itu sesuatu yang halal,
ya, karena manusiawi, tapi kelama-lamaan akan membawa kepada madarat yang lebih besar, sehingga membawa dia kepada berpikir atau memberanikan diri, WhatsApp misalnya, DM atau semisalnya, sehingga apa? Menjadikan dia tidak jelas hidupnya dan tidak ada manfaatnya di dunia sebelum dia di akhirat. Itu untuk siapa? Muhammad Ramadan. Mudah-mudahan paham ya pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mencintai seorang namun ketika memendam perasaan dan rindu terhadap yang kita cintai dan yang kita cintai itu belum tahu, Abu? Iya, gimana dia bisa balas cinta kamu kalau dia nggak tahu, ya? Mustahil. Makanya jalan keluarnya satu-satunya adalah datangi orang tuanya, kasih tahu, dan insya Allah Allah berikan jalan yang mudah bagi kamu. Dan insya Allah yang namanya rezeki nggak ada yang tahu, rezeki nggak ada yang tahu, ikhwani, rezeki nggak ada yang tahu. Ya, kalau gaji mungkin semua orang tahu gitu, udah segitu. Tapi rezeki nggak ada yang tahu. Rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang sedikit tapi banyak berkahnya di sisi manusia tersebut. Insya Allah jelas. Pertanyaan pertama insya Allah jelas. Ya, insya Allah jelas. Pertanyaan kedua dari Ahmad Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya bagaimana cara mencintai yang sesuai dengan syariat Islam. Jawabannya satu, dengan menikah. Kalau kamu mencintai seorang perempuan, maka dengan menikah. Atau perempuan mencintai seorang laki-laki, maka dengan menikah. Ya, kalau mencintai orang tua dengan mendoakannya, mencintai guru dengan berkhidmah kepadanya, mencintai murid dengan mengajarkannya, mencintai semuanya ada caranya masing-masing, gitu ya. Semuanya ada caranya masing-masing. Selagi ikut kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka cinta tersebut menjadi terpuji. Akan tapi ketika cinta tersebut bertolak belakang daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta tersebut menjadi cinta yang mazmum, ya, mahabbah al-madmumah, cinta yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu, ya, bagaimana cara mencintai yang benar? Kita tanya dulu, cintanya kepada siapa? Kalau cintanya kepada kedua orang tua, maka dengan mendoakannya, dengan berbakti kepadanya, dan itu adalah hal-hal yang terbaik. Ya, itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan mereka adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Artinya apa? Kecintaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan agama. Kalau kamu cinta kepada Allah, kalau kamu beriman, maka kamu adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seseorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena predikat keimanan tergantung daripada kecintaan seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat Al-Bukhari sama Imam Muslim, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, kata Rasulullah SAW, tidak beriman ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidaklah beriman seseorang, ya, sehingga menjadikan saya lebih dia cintai dibanding orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Artinya apa? Keimanan kepada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, itu adalah asal usul agama Islam. Kalau kamu mengatakan bahwa dirimu beriman, maka cintai Allah, cintai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi gimana? Itu tergantung cara mencintainya, berbeda-beda. Kalau cinta kepada Allah, ya dengan mengikuti perintah-perintah Allah. Cinta kepada Rasul dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kalau cintanya kepada orang tua, yaitu dengan apa? Berbakti kepada keduanya. Cintanya kepada guru dengan mengikuti perintahnya, berkhidmah kepadanya, mengambil ilmunya. Kepada murid begitu juga, dengan mengajarkan kepadanya. Akan tapi kalau berbeda jenis, nah ini lawan jenis. Nah ini yang perlu kita jawab dengan jelas. Tidak ada cara lain kecuali dengan menikahinya kalau kamu mencintainya, kalau kamu benar-benar mencintainya. Tapi kalau kamu iseng-isengan doang, ya itu urusan kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya mah pengen dekat dulu. Itu alasan, ya, alasan. Saya mau ta'aruf dulu. Ta'aruf apa? Tidak ada. Ya, saya biar dekat dulu, biar tahu. Ya, ta'aruf itu paling lama ya seminggu, 2 minggu, ya biar tahu, kenal aja. Ini ta'arufnya udah berapa lama? Sudah 4 tahun. Bukan ta'aruf itu namanya, ya. Cuman pacaran yang bahasanya dihaluskan, ya. Pacaran yang bahasanya dihaluskan, dan itu tidak baik, ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak baik. Assalamualaikum, Vicky mau bertanya bagaimana pendapat Abu tentang seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita tapi dengan cara yang salah, salah satunya dengan cara pelet.
Orang-orang seperti ini berarti dia tidak mengimani adanya Allah dan dia berharap kepada sesuatu selain Allah. Apalagi namanya kalau bukan kesyirikan. Assalamualaikum ya Habib, bagaimana meyakinkan orang tua kalau anak suka sama orang yang anak cinta? Ridwan nas ghayatun la tudrak. Itu boleh dicatat tuh. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah puncak yang tidak akan pernah dicapai. Setiap orang itu berbeda-beda. Nggak bakalan bisa kita mencapai ridho semua makhluk. Pasti saja ada yang harus kita korbankan. Ya. Semua orang suka Beb, semuanya nge-like. Bohong, mustahil. Pasti ada orang yang iseng ataupun orang yang dia itu tidak suka. Pasti semua manusia. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada yang tidak suka, apalagi manusia biasa seperti saya dan kamu. Allah saja dibilang punya anak. Terus kamu mau selamat daripada cacian, makian? Nggak bisa. Jadi ridho seseorang itu berbeda-beda. Kesukaan seorang itu berbeda-beda. Nah, tergantung ibu kamu atau bapak kamu, orangnya kayak gimana. Yang pertama, ambil hatinya. Ambil hatinya supaya dia mau mengerti. Yang pertama seperti itu. Karena orang tua itu menganggap anaknya itu selalu kecil, ya, selalu kecil. Mau sesukses apapun anak, pasti orang tua itu melihat saya ini tahu kecilnya, dia itu masih kecil, dia itu ya. Memang begitu orang tua, karena sayangnya mereka kepada kita, cintanya mereka kepada kita, takutnya mereka kita berada di posisi yang salah, sehingga mereka terkadang menganggap kita ini selalu jadi anak kecil gitu ya. Jadi yang pertama, yakinkan dulu orang tua. Dan orang tua kita semuanya berbeda. Cara meyakinkan supaya mereka itu benar-benar percaya sama kita, cinta kepada kita. Tergantung orang tua kamu kayak gimana orangnya. Ambil hatinya dulu, ambil hatinya dulu. Misalnya dia suka minum teh, setiap pagi bikinin teh. Dia suka minum kopi, setiap hari bikinin kopi. Sehingga dia kalau udah dalam keadaan yang baik atau bagus, moodnya enak, kasih tahu kepada dia. Yakinkan kepada dia bahwa pilihan kamu benar setelah kamu istikharah kepada Allah. Karena terkadang seseorang menganggap pilihannya sudah benar, padahal Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada dia ketenangan di dalam hati. Terkadang pilihan manusia itu nampak seperti orang ini soleh atau solehah, tapi dia sudah meyakini tanpa adanya istikharah kepada Allah, hasilnya dusta. Artinya apa? Tergantung orang tua kamu sukanya apa. Misalnya kalau orang tua kamu dan kamu punya rezeki banyak, ya setiap hari kasih uang jajan orang tuanya gitu. Setiap pagi kasih 10 juta begitu ya. Kalau dia udah dalam keadaan moodnya baik, maka kamu kasih tahu apa yang kamu inginkan gitu. Bagaimana solusinya untuk mertua dan menantu yang selalu beda pendapat, dan menantu selalu salah di pandangan mertua, sedangkan suaminya selalu mengikuti apa kata orang tuanya? Mertua itu tidak ada bedanya dengan orang tua. Makanya mahramnya ala ta'bid. Jadi dia seperti orang tua. Mahramnya selamanya gitu. Walaupun wal'iyadu billah berpisah antara suami istri, tetap mertuanya adalah mertuanya, orang tuanya. Itu adalah bapak ibunya sama. Maka hendaknya menghormati, memuliakan dan menjadikannya di atas segala-galanya. Dan bisa-bisalah ambil hati orang tua seperti itu, karena memang cara berpikirnya semakin orang itu berumur semakin berbeda. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan mereka. Bahkan Rasulullah SAW katakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Man lam yuwaqqir kabirana, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Artinya apa? Orang yang lebih tua saja dianggap oleh Rasulullah SAW, kalau kamu tidak menghormatinya, kamu bukan termasuk daripada golongan umat Rasul. Apalagi orang tua itu ada di rumah kamu, atau ada di sekitar kamu, atau orang tua itu adalah family kamu. Maka akhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, ambil aman, cari damai. Jangan sampai murka Allah datang kepadamu karena kamu bersalah tingkah kepada mertua kamu. Assalamualaikum Bib, bagaimana cara melupakan seorang yang selalu di pikiran Bib? Hilangkan dia daripada pikiranmu dan ganti dengan orang yang lain. Doa dipermudah jodoh Ustaz, saya selalu gagal untuk menikah. Meminta kepada Allah dengan ikhlas. Dengan bahasa kamu tidak apa-apa. Dengan bahasa kamu sendiri meminta kepada Allah dengan ikhlas,
Karena tempatnya doa adalah di hati. Kalau kamu benar-benar ikhlas meminta kepada Allah untuk agama, insya Allah Allah permudah. Bagaimana cara untuk meraih cinta Allah, menjadi kasih Allah, tidak memandang yang lain kecuali Allah, tenggelam dalam cinta Allah? Semoga Habib dapat membantu saya. Seseorang kalau dia ingin mencintai Allah, cintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi tidak masalah dia cinta kepada manusia, ciptaan Allah, seperti kepada suaminya. Tapi yang diharapkan adalah ridhanya Allah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi bukan orang yang cinta kepada Allah itu lupa kepada manusia semua sehingga kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak juga. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang istri cinta kepada suaminya, seorang anak cinta kepada orang tuanya, seorang umat cinta kepada rasulnya. Jadi cinta kepada Allah nggak mesti gitu orang yang mutafani, hilang daripada dunia, kemudian yang ada di pikirannya hanyalah Allah, tidak. Tapi ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Berdoa agar orang yang non muslim menjadi orang Islam, tidak apa-apa, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya dan dijadikan orang yang beriman kepada Allah, tidak apa-apa. Ya, lantas setelah itu ya minta kepada Allah supaya dia menjadi jodoh, tidak masalah. Afwan Habibana, ini pertanyaan ketiga dari Nainal Fahri, sahabat Nusantara Cinta Rasul juga. Bagaimana cara kita mengatasi STMJ? Salat terus maksiat jalan. Jazakallah khair, fi amanillah wa alil kaf. STMJ, bahasa baru. Salat terus maksiat jalan. Ada yang mengatakan, ada tadi fotonya? Ada. Bisa kita tampilkan setelah jawaban ini ya. Ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang daripada keburukan dan kemungkaran. Tapi salatnya jalan terus, maksiatnya juga jalan terus. Jadi enggak salat jalan, maksiat jalan. Pertanyaannya adalah salatnya betul atau tidak? Rukunnya dilakukan atau tidak? Syarat-syaratnya dipenuhi atau tidak? Yang membatalkan salatnya diketahui atau tidak? Kalau dia tiketnya itu bohong, maka artinya dia tidak mungkin masuk ke dalam tempat yang dia sudah beli tiketnya tersebut, atau dia palsukan tiketnya tersebut. Ya nggak bakalan bisa, karena bakalan ketahuan. Begitu juga seseorang ketika dia mengatakan bahwa dia sudah sholat, tapi sholatnya itu tidak sah. Ya bagaimana bisa menjadikan dia meninggalkan fahsya wal munkar? Ya, jadi masalah sholat ya, semua orang sholat, tapi yang dipertanyakan adalah sholatnya sudah betul atau tidak. Bahkan dalam hadis dikatakan, dalam riwayat dikatakan seorang itu kalau sholat ya, di atas kepalanya, kalau sholatnya bagus dan benar dan dia menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan malaikat seperti awan begitu. Kalau sholatnya bagus dan benar, awannya berwarna putih dan mengatakan hafizakallahu kama hafiztani. Semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga saya, kata sholat tersebut. Artinya apa? Semakin dia sholat, semakin dijaga oleh Allah, semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-fahsya wal munkar. Dan kalau sholatnya salah atau dia teledor dalam sholatnya, selagi dia sholat, semakin dia sholat, akan datang awan berwarna hitam, kemudian mengatakan dhayya'akallahu kama dhayya'tani, engkau akan disia-siakan Allah sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Ya, jadi semakin dia sholat, semakin dia didoakan oleh malaikat tersebut, semoga Allah mensia-siakan kamu sebagaimana kamu mensia-siakan saya. Ya, jadi intinya begitu. Ya, kalau STMJ itu bukan obat itu. Jadi kalau orang yang seperti itu ya, yang perlu dipertanyakan apanya? Sholatnya betul atau tidak? Ya, karena sesungguhnya akan ada, sebagaimana dalam asar tadi, bahkan ada asap yang mendoakan dia, ya, warna hitam kalau sholatnya tidak benar dan warna putih kalau sholatnya benar. Assalamualaikum, dari Yogi Pratama Hasibuan. Assalamualaikum, pertanyaannya bagaimana cara mencintai diri kita sendiri? Semoga kita semua diberikan kesehatan sama Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Abang Yogi, cara mencintai diri sendiri dengan tidak melakukan maksiat kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu adalah cara mencintai diri sendiri yang benar. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesungguhnya Allah memiliki 12 bulan, di antaranya 4 adalah bulan
bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kata Allah, pesan Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian sendiri. Mafhum daripada mantuk ayat tersebut adalah cintai diri kalian, ya. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, janganlah jadikan tangan kalian memberikan jalan kepada kalian untuk kehancuran. Jangan. Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai diri kita sendiri dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin pertanyaan terakhir.